Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah wa alihi wasallam. Ya, semati rekan-rekan dari WhatsApp, utamanya Bidang Dinas, teman-teman sekalian, kakak sekalian, dari peserta di masing-masing waktu-waktu, ya semati narasumber ya Pak, yang sudah melanglang buana di berbagai kegiatan. Pertama dan utama tentunya kita wajib bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena pada pagi yang cerah ini cerah bagi saya, karena kalau cerita kekeringan Pak, saya di WBD kan anggarannya kecil banget, hanya 1/4 juta liter. Tapi hari ini masih ada dropping, kita sudah di angka 11 juta liter. Membayangkan ibaratnya kemampuan untuk mengangkat beban hanya 1 kilo supaya mengangkat 1000 kilo kayaknya, yaitu sebuah dinamika yang alhamdulillah bisa membantu masyarakat. Namun dengan adanya titik-titik bijak ini ya menurut saya celah, karena tidak terlalu deras. Kalau deras ya juga khawatir saja, karena di badan penanggulangan bencana itu ya banyak sekali yang membantu. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa silaturahim dalam kesempatan yang baik ini, dan sama-sama kita senantiasa menyanyikan sholawat pada junjungan kita Nabi Muhammad. Semoga kita senantiasa istiqomah dan dapat syafaat nanti di akhir. Kakak sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf karena tadi pagi jam baru jam 3, harusnya saya pulang nanti ini Pak jam 9 baru berangkat, berarti ya sampai sini mungkin jam 2-an. Tapi saya pulang dahulu karena banyak sekali yang saya khawatirkan saat ini, karena memang dalam siklus kebencanaan ya, ini istilah mumpung saya ketemu sama kakak sekalian ya, saya ngomong ya seragamnya sama-sama orang ya. Misalnya orang kerah ya, jadi kayaknya kok ngobrolin teman ya, karena baru tadi pagi terus sempat subuhan terus tidur dulu. Saya ke kantor, urusannya juga banyak tadi yang harus saya selesaikan. Ya supir ada supir. Oke. Ini madal lagi hangat soalnya sendiri. Hangat paket banget ya. Karena tidak hanya geruduk karet, tapi yang dibungkangin atas itu kemarin saya cek ke sana kok terus modal jadi hangat gitu. Ya saya ngecek kan, saya identifikasi Pak. Bukan berarti kalau ada bencana terus kita datang ayo bareng-bareng meduki longsoran, ada yang kena banjir ayo kita evakuasi, tidak hanya itu. Tapi ketika kita bisa mengidentifikasi sumber bencana, ya kita datangi dulu. Ketika kita datangi dulu, syukur kita bisa koordinasi agar itu bisa diselesaikan oleh yang berwenang. Contohnya misalkan kalau itu kawasan hutan ya perhutani misalkan, kalau itu kawasan sungai ya Balai Besar Wilayah Sungai misalkan. Tapi kalau tetap nggak bisa dikoordinasikan karena alasannya klasik lah, ya tidak ada cuan mungkin ya mungkin kita lebih ke berhadapan-hadapan dengan bencana. Caranya gimana? Kita edukasi warga yang kemungkinan terdampak. Kemarin kita sudah ke sana, kita edukasi, kita udah survei sampai saya itu ada teropong yang bisa sampai sekian jauhnya Pak. Dari sini bisa kelihatan itu gunungnya, misalnya teropong elektronik lah, ada alat khusus itu. Kita juga pakai itu, kita juga pakai yang namanya distometer, kita ukur kemiringan ini, kira-kira materialnya akan seperti ini. Jadi kami sudah kesana. Ya, trilogi dari penanggulangan bencana itu ada
trilogi itu tiga, satu pra, dua saat, tiga pasca. Pra itu ya salah satunya dengan pembangunan. Contoh sudah tahu jembatannya sebagai akses penghidupan, karena bencana adalah yang mengancam kehidupan dan penghidupan, bisa alam, non alam maupun dari bencana sosial. Ketika penghidupannya berupa jembatan itu usianya sudah usur, patut diduga kan jadi akibat ketika terjadi bencana jembatannya runtuh, atau ketika jembatan itu menghubungkan akses yang mungkin di sebelah-sebelahnya ada pemukiman, ketika runtuh bisa menjadi penyebab dampak yang lebih terhadap pemukiman. Nah, hal-hal seperti ini mestinya kan dilakukan upaya untuk melakukan apa? Ya, ditandani, dipelihara, dibangun kembali. Tapi kalau nggak bisa di pra itu ya kita edukasi, bapaknya, ibunya. Saya di Gerumbu Karet saya door to door kali. Door to door itu ngomongi ke warga-warga, niki potensi karena pembangunan belum selesai. Ada tanggul-tanggul yang cuma ditumpuk-tumpuk pakai sendok. Muka air kemungkinan akan lebih tinggi dibanding muka tanah. Ada tikungan atau meander yang bisa membablaskan air sampai ke rumah warga. Saya sudah siapkan skenario dapur umum, saya sudah siapkan skenario evakuasi. Karena kita sudah harus berhadapan-hadapan. Nah, kita berhadapan-hadapan inilah yang mestinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, bukan hanya pemerintah pusat, tapi kita semua, karena 5 kelompok besar yang harus bersama-sama melakukan upaya penanggulangan bencana berdasarkan hasil rakornas di tingkat pusat oleh Pak Presiden. 1 pemerintah sendiri, 2 masyarakat, 3 dunia usaha, 4 media massa, yang 5 akademisi. Ini bergandengan tangan. Ya sekarang sedekat-dekatnya kita, saya maksudnya dengan lokasi, contoh BPBD dengan sini kan nggak terlalu jauh. Tapi di sini itu ketika terjadi siapa yang alami? Ya, yang ada orang yang di sini gitu ya. Enggak ada lagi di sini, saya di sana. Jalan itu kan butuh waktu, tadi macet-macet juga Pak. Sama apalagi kalau disuruh butuh waktu 1 jam misalnya. Sudah pakai strobo sama sirine saja belum tentu bisa dapat jalan. Maka masyarakat itu harus siapkan. Nah, ini kan juga banyak yang pakai oren ya. Saya juga mohon bantuan untuk edukasi. Paling tidak sudah bijak seperti ini, ya sering-sering lah gunakan HP bukan untuk tiktokan, apalagi Shopee COD ya. Ya karena Shopee COD ya. Terus mohon maaf ya ibu-ibu sama kakak-kakak yang mbak-mbak ya. Kadang-kadang kan yang senang selfie itu buat selfie ya, fotonya di sana di TikTok, di IG dan sebagainya. Ada metode selfie yang baik dan benar. Itu dipengaruhi dengan sudut kemiringan. Semakin derajat kemiringannya itu miring, itu semakin cantik kok. Jadi kalau ada kayak gini nggak ada miring, itu kata yang itu testimoni. Kemudian nih untuk apa ya? Artinya gunakan HP di musim seperti ini, apalagi teman-teman yang di jalan-jalan rawan bencana, carilah BMKG misalkan cuacanya, spot-spotnya di mana yang kira-kira hujan lebat, waspada ketika lebatnya itu di atas 3 jam. Kemudian kalau kita menyadari di lingkungan banyak saluran-saluran tersumbat ya dibersihkan. Kita sudah memberikan surat bupati untuk teman-teman camat dan kades Pak. Silakan masyarakat bersih kawasan dan dunia untuk mengurangi sumber bencana. Ada salah satu tempat di studio itu tergenang. Ketika itu saya datang ke sana malah ada yang bilang katanya, lah itu cuma genangan. Loh kan masyarakat saya kan butuh saya aja nih Pak. Itu cuma genangan, nggak apa-apa, orang baik. Orang kayak gitu. Loh genangan itu karena salurannya terhambat, ada sampahnya dan tidak dibersih sebelumnya kok. Kan kita datang tanggal kan gini, BMKG itu mengatakan 10 hari terakhir bulan Oktober mulai awal penghujan. Ternyata mulu info terakhir 10 hari terakhir bulan November awal musim penghujan. Ternyata tanggal 5 November di situ juga sudah ada kena dampak karena hujan. Nah kita kan bagi tim Pak, semua support kita datangin teman-teman saya.
untuk melihat trennya apakah bisa di daerah lain juga akan mengalami yang sama, karena manajemen penanggulangan bencana itu kan tidak hanya ketika terjadi perannya, saat terjadi gimana ya kita bareng-bareng semua komponen untuk terlibat. Nah pascanya ya harus bagaimana pemulihannya. Ini tiga trilogi yang tidak terputus. Sama dengan kegiatan kita hari ini, sebenarnya ini bagian dari prabencana lah kalau boleh saya melakukan apa ya, pengambilan kesimpulan. Karena apa yang dilakukan hari ini adalah bagaimana mengurangi ekses dari bertumbuhnya sampah gitu. Caranya gimana ya, dengan membuat lebih berfungsi sampah-sampah itu, ada migrannya untuk hal-hal yang lain, syukur ada faktor ekonominya gitu. Kan gitu ya Pak narasumber ya Pak. Narasumber ini teman saya dari Lubir, saya dulu bareng sama kakak ini di Lubir ya Pak. Saya pernah jadi calon Lubir agak lama, 13 bulan, ya agak lama ya. Tapi saya pernah di Subyuk, Kak, saya di Keradena pernah tuh 3 tahun jadi cari sementara, tapi akhirnya kasih pemerintahan pernah ke sana. Jadi kakak yang saya hormati, Abdimas itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Apa saya, termasuk olahraga, sebagainya dan sebagainya ya kan. Sehingga kami berharap teman-teman sekalian juga bisa melengkapi kompetensi, melengkapi kapasitas, karena memang dalam konteks Abdimas itu menurut saya semua bisa masuk gitu ya Kak. Benar ya, termasuk hari ini ada pelatihan yang mungkin bisa membawa manfaat untuk lingkungannya kakak sekalian. Banyak hal sebenarnya bisa dilakukan, tapi karena mungkin ya time schedule-nya terbatas, terus ketersediaan ubarompe juga terbatas dan lain sebagainya, sehingga mungkin step-step tertentu yang mungkin penting yang bisa kita lakukan. Nah, saya hormati, meskipun ini hanya kesimpulan saya bahwa pelajaran ini bagian dari pengurangan risiko bencana dengan kita lakukan upaya pemanfaatan yang dalam tanda kutip itu sebenarnya sampah dan hal-hal lain yang dulu juga ada yang namanya itu ya Pak, yang pakai itu sampah dimasukin ke eco-free, ya pada ya pada eco-ekonomi itu lah. Yaitu bagian dari kita ini sudah masa kampanye, jadi saya mau kampanye juga. Kampanye pengurangan risiko bencana dengan pengolahan sampah, karena Pak Bupati kita luar biasa yang kemarin sudah mengatakan beliau itu jadi narasumber di mana-mana. Bahkan kemarin meeting saya di Barito Utara kalau nggak salah Kalimantan itu datang ke sini karena juga angkatan saya jadi PJ Bupati. Kalau di sini kan PJ Bupati ini malah di kelas saya ya, kembali ya. Nah itu belajar kesini, bahkan jadi kemarin di beberapa tempat juga jadi konsultan di luar negeri juga, sehingga mau pulang banyak jalan untuk olah sampah. Dan besar harapannya karena Pak Bupati waktu itu programnya dari olah sampah dari sumbernya, dan kita lihat ya, saya pengalaman kemarin TPA Gunung Tugel kan sudah gaji TPA itu, udah pensiun kan, tapi apa yang terjadi ketika musim kemarau, saya dengan Polresta berpuluh-puluh orang, saya dengan orang Kodim berpuluh-puluh orang, saya dengan orang Brimob berpuluh-puluh orang, itu memadamkan api Kak. Padahal di situ sudah nggak ada sampah loh. Sampah itu kalau di TPA itu sudah diupayakan dengan recycle-nya, reuse-nya, kan gitu ya benar ya. Digunakan daur ulangnya, dikurangi tonasenya, kemudian dikelola, di recycle lebih bermanfaat lagi. Itu sebenarnya nggak dipakai, tapi itu bukit Kak. Ketika ada angin, ternyata di bawah itu ada kayak gas metana dan itu nyala Kak.
Ya lagi. Sampai saya datangkan eskavator. Truk damkar itu dua yang besar-besar. Truk LH yang isi air untuk apa? Kalau sirkulasi airnya, menyiapkan air untuk di sirkulasi biar tersebut itu juga ada 3 kalau nggak salah. Itu di keruk, semprot, nanti ditunggu lagi ada asapnya dikeruk lagi. Ya berapa luasan itu Pak? Dan ini juga pengetahuan kita yang mungkin di daerah-daerah yang ada karhutla, kita nggak bisa hanya mengandalkan damkar Pak. Karena kalau di bukit-bukit itu damkar di bawah itu nggak bisa naik, paling pakai itu. Nanti kalau orang yang mungkin ada program, ada satgas karhutlanya juga bagus juga pakai sprayer yang untuk itu loh, nyemprot pupuk bangsanya nikah atau penyemprot pupuk insektisida atau yang untuk covid dulu itu malah bagus itu. Nah ketika jadi juga banyak teknik ini juga nanti bisa lah Kak pelatihan untuk kompetensi teman-teman ya. Kalau itu mudah terbakar dan susah padam seperti pinus dan sebagainya, itu nggak bisa cuma air, bisa dilakukan dengan dibalikkan dengan tanahnya itu ditutup tanah atau mungkin airnya dikasih sabun. Air lagi dia dibiok-biok pakai bahan basah itu, biok. Dan itu wah tik benih ya apa ya? Tercel banget lah di sana banyak lah orangnya kan terbakar. Sehingga saya sangat senang sekali hadir kesempatan ini. Mudah-mudahan kalau materinya ini bisa, ini sampai apa saja Kak materinya? Sampai pemasaran enggak? Pemasaran, bukan pemasaran enggak ada yang mau. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti itu tadi sudah dibuka, sudah saya hanya menyampaikan harapan-harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti pramuka ya. Pramuka itu terus pokoknya saya kalau dengan pramuka itu seyakin-yakinnya ya pramuka itu yang paling luar biasa. Dengan karakter dan sebagainya juga pramuka. Ya suatu hari saya pernah jadi camat di beberapa tempat ya sama seksa. Itu kalau lagi baris upacara ya Kak, ya itu yang nggak bergerak-gerak itu biasanya cuma pramuka, yang lain juga tak kemana pramuka bisa ya tegak, berdiri tegak, tidak ada pengaruh dari yang lain. Sehingga monggo Bapak bisa menyimak dan melakukan sebaik mungkin. Dan saya sekali itu mohon maaf agak terlambat sedikit karena jalannya juga agak macet. Saya tadi juga ada urusan dan saya pakai kaos gini, tapi ada batirnya pakai kaos itu. Sebenarnya kaos saya oranye jadi pas. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.